Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-10 di mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahasan program audit sistem informasi. Baik. Konsep dasar dari audit sistem informasi berdasarkan sifat pemeriksaannya. Auditing ini merupakan proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi yang bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Seperti itu. Dan selanjutnya, auditing ini membutuhkan pendekatan langkah-langkah atau pendekatan langkah per langkah yang sistematis yang dibentuk dengan perencanaan yang secara teliti serta pemilihan dan pelaksanaan tekniknya yang tepat dan dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, kemudian meninjau, lalu kemudian mendokumentasikan bukti audit. Ini keterlibatan audit secara umum. Mengumpulkan data-datanya, kemudian meninjau, lalu kemudian mendokumentasikan bukti-bukti yang didapatkan di dalam temuan-temuan selama proses audit. Oke, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang standar dari audit internal. Nah, berdasarkan According Institute of Internal Auditors atau IIA, tujuan dari audit internal ini sendiri adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Juga untuk menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Konsep dasarnya dalam jenis-jenis kegiatan audit internal itu sendiri ada 3 jenis yang biasanya dilakukan. Yang pertama ada audit keuangan, memeriksa bagaimana keandalan atau keterpercayaan serta integritas catatan-catatan akuntansi perusahaan, baik itu informasi keuangan ataupun informasi operasionalnya seperti apa. Kemudian yang kedua ada audit sistem informasi. Nah, melakukan tinjauan atas pengendalian sistem informasi untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas di dalam menjaga aset perusahaan. Yang ketiga ada audit operasional atau manajemen. Ini berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisiensi sumber dayanya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, audit sistem informasi sendiri itu memiliki tujuan adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Yang kedua, ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, perlengkapan keamanan, melindungi perlengkapan komputer, kemudian program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, kemudian modifikasi atau penghancuran. Jadi auditor sendiri perlu untuk tidak melakukan kesalahan di dalam proses auditnya. Jadi di dalam komputer baik itu program, kemudian data yang diakses atau yang lain-lainnya itu tidak ada terdapat modifikasi atau penghancuran atau berhati-hati dengan hal-hal yang kira-kira akan merubah atau data-datanya menjadi hilang seperti sebelum proses audit dilakukan, atau melakukan temuan terhadap
program atau komunikasi atau data yang dan lain sebagainya yang tidak sah atau yang sudah dimodifikasi atau penghancuran yang membuat dampak kerugian terhadap perusahaan ataupun tidak selaras dengan tujuan atau proses bisnis yang sudah ditetapkan atau yang sudah menjadi kebijakan perusahaan. Jadi pelengkapan keamanannya ini harus benar-benar terjaga. Kemudian tujuan yang kedua adalah pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Jadi audit juga tidak bisa melampaui dari otoritasnya, baik itu otoritasnya secara khusus atau secara umum. Kemudian yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Nah, jika di dalam proses audit perlu diadakan modifikasi program yang ada di dalam sistem informasi perusahaan yang akan diaudit, itu harus sesuai dengan otoritasnya atau sesuai dengan persetujuan pihak manajemen perusahaan. Jadi tidak bisa juga auditor itu bertindak di luar dari otoritasnya atau di luar dari wewenangnya tanpa sepengetahuan dari pihak manajemen. Yang selanjutnya, pemrosesan transaksi berupa file, laporan, dan catatan komputer yang lain-lainnya itu harus akurat dan harus lengkap. Data sumber daya yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan juga file data komputer itu harus sudah akurat, harus sudah lengkap, dan bukti-bukti yang ditemukan atau data yang dikumpulkan di dalam proses auditing itu harus dijaga kerahasiaannya karena berkaitan erat dengan proses bisnis yang bersifat rahasia di dalam sebuah perusahaan. Tujuan dari audit sistem informasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua, di dalam dua aspek. Yang pertama, aspek kesesuaian. Aspek kesesuaian, di dalam aspek kesesuaian ini dikelompokkan lagi tujuan auditnya yang difokuskan untuk memperoleh kesesuaian confidentiality, kemudian atau kerahasiaan, kesesuaian integrity atau integritas, kesesuaian dari availability, dan kesesuaian dari compliance atau kepatuhan. Jadi di dalam kesesuaian itu harus terpenuhi 4 aspek ini. Rahasia, kemudian integritasnya, kemudian ketersediaan file, data, dan program, dan sebagainya, lalu kemudian kepatuhan terhadap kebijakan di dalam perusahaan seperti apa harus terpenuhi. Kemudian tujuan kedua yaitu performance atau kinerja. Pada kelompok performance ini, tujuan audit sistem informasi ini difokuskan untuk memperoleh kesimpulan berupa aspek kinerja yang pertama efektif, kemudian efisiensi, dan kemudian handal atau reliability. Jadi 3 aspek ini harus terpenuhi. Lalu kemudian audit sistem informasi ini merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu informasi dan sumber daya yang terkait di dalam perusahaan atau organisasi itu sudah memadai yang digunakan untuk yang pertama melindungi aset perusahaan, menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data, menyediakan informasi yang relevan dan handal, mencapai tujuan organisasi dengan efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Nah, di dalam sistem informasi audit sistem informasi ada jenis-jenis audit juga.
dibagi di dalam dua bidang. Yang pertama berdasarkan bidang audit dan berdasarkan bidang auditornya. Berdasarkan bidang audit ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada audit keuangan, kemudian ada General Financial Statement Audit dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian berdasarkan auditornya ada auditor eksternal independen, kemudian ada auditor internal, kemudian ada auditor, kemudian yang ada di lingkungan instansi-instansi atau pemerintahan, kemudian ada auditor perpajakan. Nah, ini berdasarkan auditornya. Tadi di depan sudah disampaikan tentang auditor internal. Sekilas sudah disampaikan auditor internal itu seperti apa. Oke, baik, selanjutnya bisa kita lihat standar dari audit internal ini. Jadi tanggung jawab audit internal ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, lalu kemudian dilaporkan. Yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Kemudian melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga, memverifikasi keberadaan aset tersebut. Kemudian mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan seberapa efisien sumber daya tersebut digunakan. Lalu melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah dapat memenuhi tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan di dalam kebijakan perusahaan. Ini adalah tanggung jawab dari audit internal. Nah, selanjutnya audit yang dilaksanakan itu berdasarkan sesuai dengan tipe perusahaan. Yang pertama, ada audit operasional, compliance, pengembangan sistem, ada internal control, ada finansial, dan kecurangan audit itu sendiri. Tipe audit sendiri ada 4 jenis auditor yang dilibatkan di dalam menyelenggarakan audit. Adalah yang pertama internal auditor atau auditor internal. Kemudian ada eksternal auditor. Penjelasannya bisa dibaca sendiri di slide ini ya, di mana auditor itu merupakan karyawan perusahaan yang pada umumnya melaksanakan compliance atau kepatuhan operasional, pengembangan sistem, kemudian pengawasan secara internal dan kecurangan di dalam proses audit sendiri. Sudah disebutkan ya di slide sebelumnya, sudah disinggung. Yang kedua adalah external auditor. Ini merupakan akuntan publik independen yang ditugaskan oleh perusahaan secara khusus melaksanakan audit keuangan. Dalam berbagai macam audit keuangan, eksternal auditor dibantu oleh internal auditor. Jadi ada kerjasama antara eksternal dan internal auditor. Akan tetapi auditor eksternal yang bertanggung jawab untuk menegaskan kewajaran dari laporan keuangan. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi government auditor. Ini melaksanakan pemenuhan audit atau menguji laporan perusahaan atas pengawasan yang menyangkut para pegawai pemerintahan. Kemudian ada fraud auditor. Auditor ini mengkhususkan dalam menyelidiki kecurangan dan bekerja secara tertutup dengan internal auditor dan pengacara. Ini sudah auditor yang levelnya sudah sangat ketat di perusahaan, sudah dalam skala yang jauh lebih besar. Jadi sudah dibahas tentang bagaimana audit secara umum, secara lebih luas, dan bagaimana audit sistem informasi itu. Nah, sekarang yang dipertanyakan adalah siapa yang akan diaudit. Nah, yang diaudit itu yang pertama bisa manajemennya. Manajemen, orang-orang yang berada di dalam manajemen itu bisa diaudit. Kemudian
IT manajernya, manajer di teknologi informasinya. Kemudian IT spesialisnya. Nah, ini orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang besar di dalam perusahaan, apakah yang memiliki kapabilitas untuk terjadi kecurangan. Seperti itu, di IT spesialisnya itu di dalam jaringan, kemudian database-nya, kemudian sistem analis dan programmernya, dan lain-lainnya. Kemudian usernya, pengguna dari teknologi informasi di luar dari IT spesialis, IT manager, dan manajemen. Nah, ini adalah orang-orang yang bisa diaudit. Secara umum, bisa dikatakan seluruh stakeholder yang berada di dalam perusahaan itu bisa menjadi sasaran dari auditor. Jadi seperti itu. Nah, tugas auditor itu seperti apa? Nah, secara umum, tadi di atas di slide-slide sebelumnya sudah ditegaskan ya apa-apa saja yang dilakukan oleh auditor, bagaimana perannya. Nah, di sini secara umum tugas auditor itu memastikan sisi-sisi penerapan IT memiliki kontrol yang diperlukan dan memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai yang diharapkan. Ini secara umum tugas auditor ini seperti ini. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama ada persiapan. Kemudian setelah persiapan, kemudian mereview dokumen-dokumen yang didapatkan. Kemudian persiapan kegiatan dari on-site audit. Kemudian melakukan kegiatan proses audit. Lalu persiapan, persetujuan dan distribusi. Lalu kemudian ada laporan atau temuan-temuan audit, lalu kemudian di follow up temuan-temuan tersebut oleh audit. Nah, di dalam pendekatan audit berdasarkan risiko terdapat 4 pendekatan tahap evaluasi di dalam pengendalian internal. Yaitu yang pertama, menentukan ancaman-ancaman yang dihadapi sistem informasi audit. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian, dan yang keempat adalah evaluasi kelemahan. Kelemahannya ini adalah termasuk kesalahan dan ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur dari pengendalian. Nah, kerangka audit ini terdapat 6 bentuk kerangka audit dalam audit sistem informasi. Yang pertama, kerangka untuk audit keamanan komputer. Kemudian kerangka untuk audit pengembangan program, ada prosedur modifikasi program, dan sebagainya, dan sebagainya. Selanjutnya, nah, ini di dalam kerangka audit, kerangka untuk audit pengendalian file data ini adalah jenis-jenis kesalahan dan penipuan, jenis-jenis prosedur pengendalian, semua ini ada juga prosedur audit tinjauan sistem, ada juga prosedur audit uji pengendalian, lalu ada pengendalian penghimbang. Ini di dalam proses audit sistem informasi, kerangka-kerangka ini menjadi kerangka yang secara umum digunakan di dalam proses audit sistem informasi. Nah, software komputer di dalam beberapa program komputer yang disebut sebagai komputer audit software atau generalist audit software ini telah dibuat secara khusus untuk auditor. Ini software yang digunakan. Nah, pemakaian software komputer ini, langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan-tujuan auditnya, kemudian mempelajari file serta database yang diaudit, kemudian merancang laporan, kemudian menetapkan bagaimana cara untuk menghasilkannya. Nah, informasi ini kemudian dicatat di dalam lembaran spesifikasi, lalu kemudian dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Lalu program itu membuat catatan spesifikasi yang digunakan untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Lalu kemudian program audit
memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Nah, ini pemakaian software komputer ini disinggung sejak awal. Nanti pada pertemuan di akhir pertemuan menuju UAS itu akan saya berikan contoh layanan audit dari layanan audit organisasi, layanan audit sistem informasi di dalam organisasi. Seperti itu. Ini saya sudah disinggung lebih awal, ya. Nah, di dalam fungsi umum software dari auditor komputer itu yang terdapat tahap-tahap ini. Pemformatan ulang, manipulasi file, perhitungan, pemilihan data, analisis data, pemrosesan file, kemudian dari statistik, lalu kemudian pembuatan laporan. Nah, ini langkah-langkah yang umum dilakukan di dalam software audit komputer. Nah, audit operasional atau suatu SIA ini berbagai teknik dan prosedur itu digunakan dalam audit operasional hampir sama dengan yang diterapkan di dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaan utamanya adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal saja. Sementara lingkup audit keuangan itu dibatasi pada output sistemnya seperti apa. Nah, sebaliknya, lingkup audit operasional ini lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Jadi, seperti itu. Tujuan audit operasional ini mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Lalu kemudian pengumpulan bukti mencakup kegiatan-kegiatan berupa meninjau kebijakan dokumentasi operasionalnya, melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasionalnya, mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional, menguji akurasi informasi operasional, dan menguji pengendaliannya. Output dari kegiatan audit ini adalah berupa ruang lingkup audit, metodologi, temuan-temuannya, ketidaksesuaian. Sifat ketidaksesuaiannya ini berupa bukti-bukti pendukung, syarat yang tidak dipenuhi, lokasi, serta tingkat ketidaksesuaian. Kesimpulan dari hasil audit itu seperti apa? Nah, auditor juga harus memiliki skill. Nah, audit skill ini berupa sampling, berkomunikasi dengan baik, mampu membuat yang ditanya menjawab dengan secara sejujur-jujurnya. Nah, skill dalam melakukan interview berhubungan dengan bagaimana cara berkomunikasi tadi. Lalu skill kecakapan di dalam mengajukan pertanyaan serta mencatat setiap apa yang ditemukan yang kira-kira dirasakan perlu untuk ditindaklanjuti. Kemudian skill yang berupa generic knowledge atau pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit. Bagaimana prosedur dan tekniknya, bagaimana sistem manajemen dan dokumen-dokumen referensi pada perusahaan yang akan diaudit, kemudian tentang organisasi itu seperti apa, peraturan yang berlaku di dalam perusahaan yang akan diaudit seperti apa. Ini perlu menjadi hal yang sangat mendasar untuk dimiliki seorang auditor. Dan specific knowledge, bagaimana background IT dan IS-nya. Jadi ketika menjadi auditor sistem informasi harus punya background yang jelas tentang teknologi informasi dan sistem informasinya. Mengerti bisnis, kemudian spesialis technical skill-nya, pengalaman audit sistem manajemen, dan mengerti tentang perundang-undangan yang akan menjadi dasar juga di dalam mengaudit sistem informasi perusahaan atau sebuah organisasi atau instansi pemerintahan. Prinsip-prinsip audit sendiri itu ada ethical conduct, ada fair presentation, ada due professional care, independence, evidence-based approach. Nah, kemudian yang penting untuk diketahui, karena yang diaudit ini adalah tata kelola TI, maka yang diperiksa adalah TI itu sendiri.
Nah, sebelumnya kita tahu bahwa ada istilah audit around the computer dan audit through the computer. Ini merupakan dua bagian yang terpisah. Namun sekarang hal ini tidak relevan lagi karena tata kelola TI yang diperiksa itu adalah TI itu sendiri. Audit TI atau SI itu tidak bersifat wajib karena adanya aktivitas TI merupakan bentuk kesadaran dari pihak manajemennya. Faktor-faktor ini faktor yang menjadi perlunya ada audit sistem informasi. Yang pertama itu mendeteksi apakah komputer dikelola secara kurang terarah. Misalnya tidak ada visi misi, perencanaan teknologi, dan lain-lain, kemudian tidak ada pelatihan. Sehingga risiko kehilangan data mudah terjadi, kemudian informasinya tidak akurat, kemudian data-data yang diolah memiliki referensi yang salah, itu sangat bisa terjadi. Kemudian dalam menjaga aset, kemudian deteksi error dari komputer. Jadi kalau tidak dilaksanakan auditor, hal-hal ini bisa menjadi pemicu untuk perlu dilaksanakan sebuah audit sistem informasi di dalam perusahaan atau organisasi. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas waktunya dan pembahasan kali ini cukup panjang. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyimak sejak awal. Silahkan melakukan presensi dengan teliti. Dan jika ada kendala, pertanyaan, atau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, silahkan hubungi saya di kontak WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.